Kita masuk siklus coaching ya teman-teman. Ternyata coaching itu nggak bisa sembarangan teman-teman. Jadi harus ada pedoman dari siklus coaching yang benar. Kalau misalnya gagal paham, wah ini nanti bakal berabe. Yang pertama, yang harus dipahami adalah bahwa harus ada sesuatu yang diukur, ada datanya. Apa yang diukur? Misal, contoh attendance ratio yang kurang dari target, begitu. Ini ada hal yang diukur teman-teman, jadi ada datanya, jelas, gitu. Oke, contoh teman-teman, misalnya dari safety, HEC index itu targetnya adalah 1. Kenapa kok ternyata hasil di bulan ini HEC index-nya kurang dari 1? Nah, ini adalah ada sesuatu hal yang terjadi nih, ada sesuatu yang salah, ini harus segera diselesaikan. Kemudian misalnya ada departemen lain yang misalnya HCMGA, oh banyak sekali kasus, kok banyak izinnya ya, kayak gitu, oh banyak nggak masuknya ya. Nah, ini adalah hal-hal yang harus segera diperbaiki. Nomor 2, jadi setelah siklus yang pertama tadi, siklus yang kedua adalah ketika sudah tahu apa yang diukur, selama jalan sebulan sekali nih, cek pencapaian bulanannya. Setelah itu panggil bawahan bila mana tidak tercapai target yang ditentukan, seperti itu. Oke, yang ketiga teman-teman. Selanjutnya adalah selama proses bimbingan tadi, komite itu dilakukan, ya, catat, kasih dukungan, kasih support sumber dayanya kayak gitu ya. Misalnya di sini, Pak, saya ada hambatan, Pak. Tolong saya kurang ini, Pak. Seperti itu. Nah, itu adalah hal-hal yang diungkapkan oleh bawahan kita. Sebisa mungkin kita sebagai atasan harus bisa mensupport apa yang dibutuhkan oleh bawahannya. Seperti itu. Misalnya juga mekanik kita ini kompetensinya kurang, Pak. Seperti itu. Sehingga lambat pengerjaannya. Harusnya 2 orang, jadi ini malah 5 orang harusnya mengerjakannya, Pak. Seperti itu ya. Jadi ada hal-hal yang memang tidak sesuai dengan alurnya. Atasan harus cepat, ibaratnya atasan itu harus cepat tanggap terhadap apa yang dibutuhkan oleh bawahannya. Nah, setelah itu hitung lagi sebulan kemudian performanya seperti apa. Kasih feedback, kasih support, begini terus siklusnya. Jadi dilakukan review terus ketika bulan ini tidak tercapai, dikasih pembelajaran, dikasih perbaikan, kemudian review lagi di bulan selanjutnya. Seperti itu. Oke teman-teman, jadi ini saya akan menjelaskan alur proses coaching yang ada di HPU. Jadi alur proses coachingnya itu sudah sangat jelas bahwa karyawan itu memiliki coach dan memiliki mentor masing-masing. Nah, siapa sih coachnya itu? Coachnya adalah atasan langsung dari karyawan yang bersangkutan. Misal, golongannya adalah non-staff atau operator, seperti itu. Kalau operator ataupun mekanik, otomatis coachnya itu adalah foreman-nya langsung. Itu adalah coachnya. Kemudian mentornya siapa? Atasan dari coach tersebut. Misalnya tadi operator, atasan atau coachnya itu adalah foreman. Lantas siapa mentornya? Mentornya adalah supervisor. Gitu. Boleh nggak ketika nanti posisinya mentor mengcoaching seorang operator atau supervisor mengcoaching operator? Itu tidak diperkenankan. Jadi yang berhak untuk melakukan coaching kepada operator ini adalah langsung dari jabatan foreman-nya. Kayak gitu. Nah, alur prosesnya itu sangat jelas ya. Jadi dari bawahan, yang paling bawah nih teman-teman ada grafiknya, yang paling bawah itu harus melakukan coaching kepada atasan satu tingkatnya. Gitu. Nah, atasannya itu wajib mengcoaching bawahannya. Alurnya seperti itu. Jadi harus dipahami bahwa atasan kita atau orang yang berhak untuk mengcoach kita itu adalah atasan kita langsung. Foreman itu coachingnya harus ke supervisor. Kalau nggak ada supervisornya kayak gimana? Ketika misalnya jabatan di posisi itu kosong, berarti bisa langsung coachingnya adalah ke superintendentnya atau ke kabaknya masing-masing. Itu ya teman-teman, bisa dipahami ya teman-teman?